اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد. Allah Subhanahu wa taala bil Qur'an Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah shalah. Wa idza saluhat saluha sairu amali. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ma'ahum minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah diridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim sebagai hidayah seperti yang disebutkan sendiri oleh Al-Qur'an. Zalikal kitabu la raiba fihi wa hudal lil muttaqin. Jadi dia menunjuk dirinya sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Al-Quran menyebutkan, menjelaskan paling tidak ada 3 kondisi orang-orang yang melaksanakan sholat. Ada 3 keadaan, ada 3 kondisi ya. Yang pertama seperti ayat yang saya bacakan tadi pada pengantar ta'lim kita tadi di akhir surah Al-Hajj, surah ke-22. Satu ayat sebelum akhir ayat ya. Allah memperingatkan kepada kita kondisi pertama bahwa orang yang melakukan salat itu sebenarnya belum jelas posisinya, keadaannya nanti di akhirat. Apakah dia bahagia hidupnya atau sebaliknya? Kalau kita mau menyebutnya secara jelas, tidak tahu tempatnya nanti orang yang sholat itu dalam ayat ini ya, apakah syurga atau neraka? Itu tidak jelas. Kenapa? Karena di akhir ayat ini Allah menutup ayatnya dengan la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian beruntung ya, kata Allah. Mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan kalian belajar ya supaya mudah-mudahan kamu lulus. Pertanyaannya apa pasti lulus? Itu belum pasti. Kalau kita sekolah kuliah apakah sudah pasti kemudian berhasil? Itu belum pasti, tapi harus kita lewati. Begitu halnya dengan sholat itu. Harus kita melakukannya. Karena tidak mungkin secara tiba-tiba seseorang itu salatnya baik. Itulah sebabnya salat itu disebut dengan iqamatus shalah. Iqamah itu semakna dengan istiqamah. Istiqamah itu artinya konsisten. Tidak akan mungkin kita mendapatkan salat yang baik kalau kita tidak konsisten. Sekali-sekali saja salat tidak bisa. Yang paling enak itu ya kalau kita mau konsisten salat ya di masjid terus. Itu pasti kita konsisten itu. Ayat yang saya bacakan tadi Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu, wahai orang-orang yang beriman, salatlah kalian. Allah menggunakan 2 istilah salat, istilah ya sebagai simbol salat. Yarka'u wasjudu, rukuklah kalian, sujudlah kalian. Itu artinya apa? Itu artinya salat. Salatlah kalian. Wa'budu rabbakum, beribadahlah kepada Tuhanmu, sembahlah Tuhanmu. Wafalul khair, dan kerjakanlah kebaikan. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan ya kalian beruntung. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu
kata la'alla itu namanya litaraji, ada angan, ada impian yang kita mau dapat. Ya, ada impian. Beda kalau menyebut asa, wah itu tamani namanya. Itu angan-angan saja, itu pasti tidak berhasil itu. Kalau ini ada kemungkinan, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian beruntung. Di dalam ayat ini Allah tidak menjelaskan secara rinci siapa yang sebenarnya berada pada kondisi ini. Ulama menjelaskan bahwa kondisi seperti ini itu akan dialami oleh mereka yang hanya sekedar salat, hanya sekedar pelepas kewajiban saja. Sekedar pelepas kewajiban, yang penting dia sudah salat. Ya orang pergi masjid, pergi juga ke masjid, tapi seperti apa ya, sudah melaksanakan sekedarnya saja. Kalau dia salat kemudian, pikirannya macam-macam, melayang-layang pikirannya. Inilah yang oleh Al-Quran disebut la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan ya kalian beruntung. Mana kira-kira yang lebih berat? Nilai apa ya, salatnya itu apakah dia sudah lebih dari separuh atau tidak? Atau justru lebih banyak tidak mengingat Allah? Inilah semua yang disebut dengan la'allakum tuflihun. Tentu harapan kita semua, kita tidak berada pada kondisi ini. Karena sebenarnya hadirin, kita sudah bisa merasakan ya, soalnya salat saya ini berada di kondisi mana? Kalau salat kita itu sudah mempengaruhi kita, berpengaruh baik positif terhadap perilaku keseharian kita, maka kita sudah tidak ada dalam kondisi ini. Bisa jadi kita berada di kondisi kedua. Yang Allah janjikan Jannatul Firdaus. Pewarisnya ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus. Ya. Mereka hubungan kemanusiaannya sudah sangat bagus. Tidak pernah lagi keluar dari mulutnya bahasa-bahasa kotor. Selamanya santun dalam kehidupannya. Ibadahnya juga sudah sangat konsisten. Makanya dalam Al-Quran itu Allah mengatakan seharusnya salat itu mencegah kita untuk tidak melakukan al-fahsya wal munkar. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu mencegah kita dari al-fahsya dan al-munkar. Itu kondisi pertama itu. Itu tadi surah ke-22 ya, akhir surah ya. Akhir surah ke-22. Terus di surah ke-23, Pak Imam kita pasti hafal ini karena ayat ini ayat yang sangat populer ya. Yaitu awal surah Al-Mu'minun, surah ke-23. Allah langsung bicara tentang orang salat itu. Karena itu Al-Quran sebenarnya itu pasti selalu beririsan itu antara ayat dengan ayat berikutnya. Antara akhir surah dengan awal surah itu pasti ada hubungannya. Ini yang disebut dalam bahasa tafsir itu munasabah Al-Quran. Ada hubungan Al-Quran. Ada hubungannya Pak. Coba baca surah Al-Fatihah. Ada langsung kan 3 kelompok manusia kan? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu pertama itu. Ya Allah tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Allah menjelaskan jalan yang lurus itu mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang diberi nikmat. Itu yang pertama. Tapi kalau kita bertanya, siapa yang diberi nikmat oleh Allah? Belum ada penjelasannya di surah Al-Fatihah. Ya kan? Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai oleh Allah. Pertanyaannya sama ya, siapa yang dimurkai oleh Allah? Belum ada juga penjelasannya di surah Al-Fatihah. Waladhdallin, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ada 3 itu. Semua pasti kita bertanya-tanya, siapa yang mereka? Kita baca surah berikutnya, itu namanya terkait antara akhir satu surah dengan awal surah berikutnya. Makanya di awal surah Al-Baqarah itu langsung Allah menjelaskan 3 kelompok manusia kan. Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan
Hudalil muttaqin. Artinya apa? Yang dimaksud orang yang diberi nikmat oleh Allah yang kita selalu doakan setiap hari itu adalah orang-orang yang bertakwa. Salah satu tipologi orang bertakwa adalah orang yang puasanya bagus. Di Ramadan khususnya kan. Coba Allah mengatakan la'allakum tattaqun, ya mudah-mudahan ya kan yang bertakwa. Lagi-lagi. Karena banyak orang yang puasa ya sekedar puasa saja. Ya, sekedar puasa. Nah itu yang pertama. Jadi orang yang diberi nikmat oleh Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, ternyata itu adalah orang yang bertakwa. Maka kemudian Allah menjelaskan tanda-tanda orang yang bertakwa. Ya. Zalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Dan seterusnya ya. Itu tanda-tanda orang yang bertakwa itu. Yang kedua, siapa yang disebut dengan ad-dhalun yang dimurkai oleh Allah? Ternyata itu adalah orang munafik itu. Makanya di awal surah Al-Baqarah kan juga disebut ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan ada di antara manusia itu mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhirat, tapi tidak beriman. Jadi lain di mulut, lain di hati. Kalau lain mulut dan di hati namanya munafik. Ya, orang munafik. Pada masa Nabi, orang munafik itu tidak bisa berkembang baik. Terkenallah seperti Abdullah bin Salul dan seterusnya ya. Abdullah bin Sabah, wah tidak bisa macam-macam. Ngomong ke temannya, kita berteman ya. Kembali lagi ke Islam, kita berteman ya. Ya. Itu namanya orang munafik. Makanya dalam hadis itu Allah menjelaskan kriteria orang munafik. Ayatul munafiki salasan. Tanda orang munafik itu 3. Dalam hadis ini ya. Iza hadatsa kadzaba. Kalau dia bicara bohong itu. Lain yang dibicarakan, lain yang ada dalam hatinya. Itu ciri tapi belum munafik beneran ya. Yang disebut dengan munafik millah itu kalau betul-betul benci Islam. Tapi pura-pura senang. Itulah yang banyak hari ini. Dan yang ketiga, ad-dhalun, orang-orang yang sesat. Siapa orang sesat itu? Yaitu yang disebut dalam Al-Quran di awal surah Al-Baqarah itu adalah orang kafir. Orang-orang kafir kan? Ya. Oke, saya lanjutkan tadi. Jadi hubungan antara akhir surah Al-Hajj, surah ke-22 dengan awal surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23. Allah langsung mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Sungguh betul-betul beruntung orang yang beriman. Ya, sungguh betul-betul. Tidak lagi la'alla, tidak lagi mudah-mudahan, tapi pasti beruntung. Pasti surga nama tempatnya. Allah menyebut begitu, Pak ya. Qad aflahal mu'minun. Siapa mereka? Oh, banyak kriterianya. Salah satu di antaranya adalah orang yang melaksanakan sholat. Tapi orang yang melaksanakan sholat yang bagaimana? Ada 2 yang disebutkan oleh Allah di awal surah ini. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang khusyuk salatnya. Orang yang khusyuk. Bagaimana orang yang khusyuk salatnya? Tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Kan saya tidak tahu semua bagaimana salat kita tadi ya. Bapak tidak tahu, ibu-ibu tidak tahu bagaimana salat saya tadi. Apakah khusyuk atau tidak, itu tidak ada yang tahu. Ya. Karena yang bisa disebut sebagai khusyuk paling tidak secara konkret itu adalah itminanul qalb. Kelihatannya salatnya tenang sekali. Sesudah salat bagus sekali. Itu sudah ciri itu. Ya. Sekalipun hadirin jamaah subuh yang saya muliakan, tidak ada satupun manusia kecuali Nabi ya, yang bisa salatnya 100% khusyuk. Tidak ada, Pak. Sehebat apapun kita salat, sebaik apapun, tidak ada sama sekali. Mungkin pernah 1-2 detik itu hilang. Tidak akan mungkin semuanya. Ya kan? Ketika ayat ini turun hadirin, penyebab turunnya itu kan gini. Sahabat itu kalau salat, terutama malam hari, Allahu Akbar, dia lihat semua di atas. Dia hitung bintang-bintang. Hitung bintang. Langsung turun ayat ini. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khasyun.
Sementara salat dia tidak khusyuk. Karena dia lihat semua apa yang ada. Kenapa? Masa bisa minta nada ada atapnya? Kita tahu masjid pada awal Islam itu hampir tidak ada atapnya. Toh kalau ada atapnya itu hanya daunan saja. Daun pelapa kurma ya, daun kurma saja. Karena belum ada seng, belum ada dan seterusnya, belum ada itu. Jadi lihat, dia lihat semua di atas itu. Ya. Allah menegur mereka. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, siapa kira-kira di antara sahabat saya yang bisa salat 100% khusyuk? Semuanya baku lihat-lihat siapa ya. Tapi Rasulullah tahu, sahabat tahu. Ada 2 sahabat yang paling bagus salatnya, yang paling khusyuk salatnya. Dan itu sudah terbukti berkali-kali. Ali bin Abi Thalib, kemudian Jabir bin Abdullah. Ini 2 sahabat luar biasa kalau salat. Ali bin Abi Thalib pernah dalam sebuah perang kena anak panah di punggungnya, dia tidak rasakan. Bayangkan panah Pak ya, dibusur dia, kena panah itu. Apa yang terjadi? Sudah salat, darahnya itu menetes keluar, dia tidak rasakan kalau dia kena anak panah itu, kena panah di belakang, tidak rasakan. Sahabat mau bertanya, kenapa tidak dicabut itu? Apa? Ini ada panah nih di belakang. Saya tidak rasakan itu. Tidak rasakan. Sahabat mau bantu cabut, Ali mengatakan jangan sekarang, pasti saya sakit. Kapan? Biarkan saya salat dulu baru kamu cabut. Artinya apa? Kalau dia salat ini luar biasa. Tidak ada, kalau khusyuk kan orang gitu Pak. Pikirannya hanya kepada sesuatu. Pikirannya hanya kepada Allah. Tidak ada dia rasakan. Pasti kita pernah membaca kisahnya siapa? Kisahnya Zulaikha dengan Yusuf ya. Dan para istri-istri para pejabat masanya. Karena diledeki itu Zulaikha, gimana caranya? Ibunya itu menggoda anak angkatnya, kan dia goda Yusuf ya. Dia goda Yusuf. Tapi kemudian Zulaikha mengatakan, kalian tidak tahu bagaimana sih sebenarnya itu Yusuf. Atau gini saja, datang kau ke rumah istana ya. Datang ke istana, kalau kau mau saksikan itu gimana Yusuf dan kenapa saya begitu tergoda sama Yusuf. Datang kau ke istana. Karena tidak ada yang pernah melihat Yusuf kan. Nabi Yusuf. Ketika mereka ngumpul, dibagikanlah apel dengan pisau yang begitu tajam. Kan itu ada Al-Quran menceritakan ya. Pisau tajam, masing-masing satu kasih semua. Kemudian Zulaikha memanggil Yusuf, keluar ke Yusuf, perlihatkan dirimu di tengah wanita-wanita sosialita ini. Keluar semua. Keluar Yusuf. Dia memperlihatkan dirinya lewat di situ. Apa yang terjadi? Al-Quran itu menyebut ya, ini kisah Al-Quran. Dia kemudian potong-potong tangannya, dia tidak rasakan. Kenapa? Karena khusyuknya kepada Yusuf. Jadi dia tidak rasakan apa-apa. Nanti habis ini tangan terpotong ini. Begitu halnya dengan dengan Ali bin Abi Thalib. Kena anak panah dia tidak rasakan apa-apa. Kenapa? Karena yang perasaannya itu hanya kepada Allah saja. Hanya kepada Allah. Ini tentu yang enggak sulit ya. Sulit. Siapa lagi? Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah sampai dia meninggal itu dalam keadaan salat, tidak ada yang tahu kalau dia masih hidup dan dia sudah meninggal. Sepertinya dia tasyahud. Tidak bergerak. Kenapa? Karena kalau beliau ini salat sampai burung pun bertengger di kepalanya. Begitu dia khusyuknya salat. Lama dia berdiri, lama dia duduk dan seterusnya, lama sekali. Karena memang Al-Quran mengajari kita, salat yang terbaik kita adalah salat yang lama berdirinya, panjang bacaannya Pak. Afdalus salat walul qunut, ini hadis sahih ya. Afdalus salat walul qunut, tapi yang dimaksud di situ salat sendirian, bukan kalau salat berjamaah. Kalau salat berjamaah itu tidak, Nabi membaca pendek-pendek saja. Kan tadi mungkin ketika kita sujud tilawah 2 surah yang dibaca, masing-masing itu 1,5 halaman, 3 halaman ya. Masih kan pasti lamanya ini. Lama sekali kan rasanya kalau kita yang ya. Kenapa? Karena kita belum terlalu concern ya ketika kita salat. Ya, itu tadi ya khusyuk. Tapi ketika dia salat, ternyata coba apakah kamu bisa dua-duanya salat? Tapi ketika dia mau menjalan salam, langsung terbetik sekian detik di ingatannya.
dapat Mika hadiah ini dari Nabi. Karena Nabi mengatakan siapa yang bisa, ini ada apa ya? Ada jubah saya ini, saya akan kasih dia. Dua-duanya mengatakan tidak bisa ya Rasul. Ada sekian masa saya tidak mengingat Allah. Artinya sebenarnya sehebat apapun tidak ada. Karena Nabi SAW mengatakan tidak ada. Itulah sebabnya hadirin, kenapa kemudian kita itu diperintahkan melaksanakan sholat sunnah. Yang jauh lebih banyak apanya? Yang jauh lebih banyak rakaatnya. Kenapa kita diperintahkan sholat sunnah? Untuk menutupi kekurangan sholat wajib kita. Karena fungsi dari ibadah sunnah, apalagi namanya sholat sunnah, fungsinya itu tadi. Kenapa? Karena tidak ada ibadah yang diterima oleh Allah kecuali ibadah yang sempurna. Nah, tidak ada yang sempurna. Yang menyempurnakan apa? Salat sunnah kita. Itu kan dalam hadis qudsi yang saya baca tadi. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah shalah. Yang paling pertama dihisab oleh Allah nanti di akhirat itu adalah salat. Ya kan? Allah mengatakan unzur ila salati abdi. Coba periksa semua salat hamba saya. Idza kanat nakisa. Kalau salat hamba saya ini ada kurangnya dan pasti ada kurangnya. Tidak ada yang sempurna. Maka yang menyempurnakan kekurangan salat itu, salat wajib kita itu apa? Salat sunnah. Periksa salat sunnahnya. Makanya perbanyaklah salat sunnah. Tarawih kan yang kita lakukan semalaman. Jangan pernah kita salat wajib tidak kita melaksanakan salat rawatib. Jangan pernah. Jangan pernah kita masuk masjid tidak melaksanakan salat tahiyatul masjid. Itu yang diajarkan. Jangan pernah kita tidak salat lail. Terutama bagi kita yang sudah berumur Pak ya. Berumur kita seperti ya saya termasuk sudah hampir masuk di situ 60-an. Dan sekarang sudah 59 tahun. Sudah hampir masuk itu yang 60 tahun kata Nabi. Itu sudah umur yang harusnya ini kita berada pada satu kondisi di mana semua perilaku kita itu ibadah semua tuh. Gitu. Jadi itu khusyuk. Tapi yang disebut dengan alladzina hum fi sholatim khashi'un itu betul-betul dia khusyuk dalam salatnya. Tapi ternyata yang disebut dengan orang yang betul-betul beruntung bukan hanya dalam salatnya. Makanya ada dua ayat ya di awal surah ini. Walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Apa artinya itu? Orang yang pokoknya dia jaga di luar salatnya. Sebelum salat dia jaga, sesudah salat dia jaga. Aisyah pernah bercerita, Nabi itu kalau dia mau salat sepertinya dia tidak tahu saya. Saya juga sepertinya tidak kenal lagi Nabi, padahal orang yang sangat saling menyayangi kan. Tapi ketika waktu salat seperti sudah. Ini kita mau ketemu dengan Allah ini. Ya, tidak ada lagi yang lain itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesudah itu Allah kemudian mengatakan begini, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang seperti ini tadi, ya, baru satu yang saya sebutkan ya, yang khusyuk salatnya, kemudian dia menjaga semua salatnya di luar salat bukan hanya di dalam salat. Mereka itu adalah para pewaris. Apa yang diwarisi? Yang diwarisi adalah alladzina yarithunal firdaus, yang mewarisi surga firdaus, surga yang tertinggi. Itu dua, ya. Ini dua keadaan orang salat ya. Mudah-mudahan kita berada di keadaan kedua ini ya. Kita terhindar di yang pertama, apalagi yang ketiga. Nah, ini lebih gawat ini kan Al-Qur'an menyebut ini, bukan saya ya, dan saya. Apa bahasa Al-Qur'an itu? Fawailun lil musallin. Neraka ya bagi orang yang salat. Untung ayat ini tidak dititik di sini, Pak. Kalau titik di sini tidak ada ilmu salat. Allah mengatakan fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Orang yang sahun dalam salat. Sahun. Kita terjemahkan, Kementerian Agama terjemahkan sahun itu dengan lalai. Pertanyaannya itu apa lalai di sini? Tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran. Karena tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran, maka yang boleh menjelaskan itu adalah antara lain para ulama. Tapi karena ulama yang menjelaskan, bisa jadi penjelasannya beda-beda kan? Bisa jadi penjelasannya beda-beda, maka ulama menjelaskan. Oh, saya kutip satu pendapat ulama, yaitu pendapatnya Imam Al-Qurtubi. Beliau tulis dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi namanya. Ya, Tafsir Al-Qurtubi beliau mengatakan begini, apa yang disebut dengan sahun? Yang pertama itu
adalah mereka yang tidak menyempurnakan ruku sujudnya. Tidak menyempurnakan ruku dan sujud. Ini pertama yang disebut oleh beliau. Apa yang disebut dengan tidak? Oh, kalau dia salat, oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bismillah. Tidak ada seperti dalam bahasa Nabi ya, seperti ayam yang mematok makanannya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah. Tidak ada itu, tidak ada ketenangan jiwa kan? Ini yang pertama ya. La yatimmu ruku'aha wala sujudaha. Tidak sempurna ruku sujudnya. Tentu bukan hanya ruku sujud ya. Kalau dia salat, Allahu Akbar. Cembaran yang pokoknya tidak ada itu. Santai saja. Nabi kan pernah melihat sahabat salat begini Pak. Di samping caranya salat jelek, dalam dirinya pun tidak ada itu. Kan Nabi itu bisa mengetahui hatinya orang. Pertanyaannya siapa yang sampaikan? Malaikat Jibril. Kok Jibril bisa tahu? Ya karena disampaikan oleh Allah. Kasih tahu Muhammad itu jelek sekali salatnya itu. Dia melihat sahabat itu. Nabi mengatakan ulang irji salatak. Ganti ulangi salatmu. Tidak bagus salatmu itu. Ulangi. Ulangi lagi yang kedua, Allahu Akbar. Masih kayak begitu. Nabi kata ulangi lagi. Salat tidak bagus. Inilah yang menjadi dalil sebenarnya bahwa salat itu ketika kita mengatakan memang kosong isinya, sebenarnya kita bisa ganti itu salat. Kita bisa ulangi. Ya, pandangan sebagian ulama. Ya. Jadi dia tidak menyempurnakan ruku sujudnya. Yang kedua, yang disebut dengan orang sahun itu adalah orang yang salat tidak tepat waktu. Apa sih yang disebut dengan tepat waktu? Kan salat di awal waktu kan? Ya kalau kita salat di masjid ini, ya pastilah alhamdulillah kan? Kita bersyukur karena kita salat di tepat waktu. Ya kan? Sudah azan, kemudian menunggu waktu sedikit supaya jamaah datang. Sudah itu baru kita kemudian salat. Kalau nanti salat subuh seperti sekarang Pak, sudah akhir waktu itu. Tinggal 5 menit kan? Sudah masuk syuruk. Tidak boleh lagi. Ya seperti salatnya anak-anak muda kita sekarang, nanti salat subuh jam 7. Kalau sekali-sekali salat begitu enggak apa-apa, tapi kalau setiap saat itu artinya sudah memindahkan waktu salat kan? Enggak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Imam Al-Qurtubi yang disebut dengan orang yang lalai dalam salat itu adalah tidak ada pengaruh salatnya pada dirinya. Sama saja. Sama saja dia salat dengan tidak salat. Kayaknya begitu-begitu. Tidak ada perubahan. Ini yang disebut dengan sahun ya, orang yang lalai dalam salat. Yang di awal surah itu ya, ara'aital ladzi yukazzibu biddin ya, surah Al-Maun kan? Itulah yang disebut sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Muhammad, apakah kamu tahu siapa yang termasuk orang yang mendustakan agama? Ya kan? Allah menyebut di situ. Pendusta agama itu Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Nah, yang ketiga fawailul lil musallin. Ini ada 2 ibadah sosial pertama, kemudian ada ibadah mahdha kan yang disebutkan oleh Allah. Saya kira itu hadirin ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari 1 dan ketiga ya. Apalagi yang ketiga. Kita berusaha berada pada kondisi yang kedua. Dan tentu itu harus memang betul-betul diusahakan. Usaha pertama, istiqamah dalam salat. Jangan pernah tinggalkan salat. Yang kedua, ya ketika kita salat, kita memang berusaha semaksimal mungkin kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Bagi saya, tentu kita sendiri yang bisa mengkondisikan diri kita, bagaimana caranya saya bisa khusyuk. Ya kan? Karena ada yang mengatakan harus mengetahui apa yang kita baca. Ya susah juga itu karena kita ini bukan orang Arab. Yang dibaca ini kan bahasa Arab semua ya. Susah. Makanya biasa ulama mengatakan ikuti saja. Kalau ada yang baca selalu terbetik betul apa yang kamu, betul firman-Mu ya Allah, betul firman-Mu ya Allah. Kalau itu ayat Al-Quran kan. Kalau kita tidak tahu artinya. Tapi kalau kita faham artinya kita mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Alhamdulillahirabbil alamin. Termasuk ketika kita takbiratul ihram, termasuk ketika kita membaca doa iftitah. Kita berusaha memahami itu semua. Yang jelasnya tidak boleh kita membaca terjemahannya Pak. Allah Maha Besar. Kan tidak boleh, karena salat itu harus berbahasa Arab ya.
Harus bahasa Arab. Tapi kalau kita berdoa tanpa dilafazkan boleh saja dalam bahasa apa saja. Karena kalau kita salat itu kan sebenarnya doa. Salat sujud terakhir kita umpamanya kita mau menggunakan meminta kepada Allah. Aduh susah saya nih karena tidak ada bahasa Arab. Jangan bahasa apa saja. Tapi jangan juga jangan juga melafazkan ya Allah sujud nih subhana rabbiyal a'la sudah membaca ya Allah berikanlah saya mobil ya Allah berikan rumah bertingkat. Jangan begitu. Kalau dalam hati boleh. Lunasilah utang-utang saya ya Allah boleh tapi jangan dilafazkan. Ya, jangan dilafazkan. Itulah sebabnya doa yang terbaik itu sebenarnya diajarkan oleh Al-Qur'an dan hadis. Saya kira itu hadirin ya. Saya nggak tahu apa masih ada waktu kita untuk kita berdiskusi barang berapa menit ya. Sebelum masuk waktu syuruk kita berhenti. Tentu Bapak Ibu ada yang melaksanakan salat isyraq ya. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kayaknya puas semua ini. Tidak ada yang bisa ditanyakan atau memang hal-hal yang lumrah kan yang biasa kita dengar. Sudah jelas semua. Terima kasih banyak Pak. Wah ini ada, ini belum jelas semua kalau ini. Silakan Pak. Baik Ustaz, terima kasih. Jadi bagaimana kita mengubah masalah pada usaha? Sebetulnya masalah waktu. Cuma bagaimana itu menyelesaikan? Kadang-kadang masalah kalau imamnya bagus dan kita paham dia punya paham sedikit, ya beberapa detik lah sampai kadang-kadang keluar air mata. Tapi itu dimusikal sekali. Nah, langkah-langkah apa yang harus kita tempuh? Karena kalau kejadian seperti itu, betul itu begitu selesai salah. Tapi sehat kita punya tubuh, Ustaz. Nah, mau menuju ke setiap saat begitu. Langkah-langkahnya cuma segitu saja. Lebih banyak yang menerawang karena sesuai Ustaz tadi. Kita membaca Al-Fatihah melalui mulut, tapi dalam hati mengikuti artinya. Itu kira-kira bisa pertanyaannya langkah-langkah ya, supaya bisa continue seperti ini. Makasih. Iya. Ini pertanyaan yang sering sekali kita dengar ya. Makanya tadi saya katakan begini. Soalnya untuk mendapatkan kehusyukan dalam salat sangat tergantung dengan personalitas seseorang. Contohnya begini ya, contoh kecil saja, Pak Haji. Ada orang yang betul-betul bisa khusyuk ketika Allahu Akbar. Hampir tidak ada yang dia lihat. Mungkin dia melihat saja sedikit. Supaya apa? Kan sebenarnya semua yang kita lihat ini kan semua bisa berpengaruh ya. Semua bisa berpengaruh ini. Apalagi makanya kan tadi itu Allahu Akbar, lihat semua ini pasti berpengaruh semua yang dia lihat itu. Ini kan asbab nuzul namanya ayatnya, sebab ayat itu turun. Sahabat itu ada yang melihat-lihat ke atas itu. Dia lihat bintang bulan, dia lihat turun ayat ini. Artinya apa? Penglihatan kita, apa yang kita lihat apalagi kalau sudah jauh memandang ke sana, bahaya sekali itu. Ya, sudah hampir pasti itu. Allahu Akbar. Makanya saya selalu menyarankan begini Pak, kalau kita ke masjid, usahakan tidak bawa miki HP. Boleh bawa HP tapi kalau bisa di-off-kan dulu. Jangan seperti sebagian orang yang pergi Mekah, pergi umrah haji itu, bunyi HP-nya, buka-buka dulu HP-nya. Bagaimana bisa kalau begitu? Nabi SAW pernah seorang sahabat ini membuatkan semacam sejadah ya. Sajadah, dibuatkan sejadah. Dia buatkan, dia sulamkan Rasulullah sejadah yang paling bagus. Tapi ternyata di situ ada gambarnya, ada gambarnya. Nabi mengatakan, kembalikan ini. Jangan yang ada gambar-gambar, terutama gambar
makhluk Allah yang makhluk hidup ya. Jangan, enggak boleh nih. Saya tidak konsentrasi kalau ketika salat menggunakan ini. Lebih baik yang polos saja, dibuatkanlah yang polos yang tidak ada. Seperti ini kan bisa disebut ya. Tidak ada ini, tidak ada hubungannya dengan ini ya. Tidak ada masalah kalau. Tapi kalau gambar-gambar yang betul, makanya kan kita tidak pernah melihat Pak. Termasuk diantaranya sejadah yang ada gambar untanya. Sekalipun yang unta kan tidak boleh, jangan yang begitu. Nabi seperti itu. Tapi Nabi menggambarkan gini, kata Rasulullah, kalau mau salat, jangan sebelum salat sudah khusyuk, seperti yang digambarkan Aisyah ya, sudah khusyuk dia. Ketika dia berwudu, sudah memang ingatannya kepada Allah. Maka ulama kita mengajarkan, mulai dari membasuh tangan, berkumur-kumur, itu sudah konsentrasi memang. Makanya doanya kan begitu semua kan, doa menuju kepada salat itu. Membasuh muka, membasuh, sudah menuju ke situ semua. Gitu. Itu luar biasanya itu Pak. Jadi kondisional sekali sebenarnya kita yang. Nah yang kedua seperti yang disebutkan tadi, dan saya tadi sudah menyinggung, bagaimana kita sholat itu betul-betul apa yang kita baca itu kita faham. Cuma itu tadi, umpamanya ketika membaca mungkin surah-surah pendek ya, oke lah, mungkin itu tidak masalah. Tapi kalau surah panjang nih, yang dibaca kemudian hampir jarang kita dengar, kita tidak tahu artinya, nah ini yang jadi masalah. Maka ya memang sebaiknya kita membaca surah-surah, terutama salat-salat wajib ya, kita membaca surah-surah yang memang betul-betul bisa difahami oleh secara umum kita, supaya jamaah kita bisa memahami apa yang dibaca. Ya, dan tentu kita juga mengusahakannya. Kita sholat di sini Pak, di awal waktu, saya kira itu jauh lebih baik itu daripada kita sholat sendirian tapi menjelang duha baru sholat. Wih, ada nanti orang yang lihat kayak ini, agak sulit itu, nggak sulit. Saya kira itu hadirin ya jamaah ya, ini sudah masuk waktu. Oh iya, ada satu sebentar sedikit sekali Pak. Dalam salat wajib kita berusaha khusyuk, tetapi sepertinya susah kita khusyuk, makanya kita butuh pilihan salat sunnah supaya tetapi dalam salat sunnah juga kita susah juga khusyuk. Apakah memang salat sunnah ini bisa menutupi supaya kedua tidak khusyuk? Karena memang kita sudah berusaha. Apakah bisa salat sunnah ini bisa? Ya kan gini, baik, bagus sekali pertanyaan itu Pak Haji. Berapa jumlah rakaat salat wajib? 17 rakaat kan? Tapi salat sunnah itu berapa rakaatnya? Dalam sehari bisa ratusan. Sahabat Abu Hurairah itu rata-rata salat sunnahnya dalam sehari itu 300 rakaat. Karena bukan hanya salat sunnah yang punya nama ya, tapi salat sunnah yang tidak punya nama yang biasa kita sebut sebagai salat sunnah mutlak. Yang disebut dengan salat sunnah mutlak itu adalah salat sunnah kapan saja dilakukan, yang penting bukan waktu terlarang. Tadi antara salat subuh sampai syuruq isyraq itu kan waktu terlarang, itu tidak boleh salat. Antara asar, sudah asar sampai maghrib itu kan tidak boleh salat kan? Itu waktu terlarang. Di luar itu silakan saja, kapan saja. Antara maghrib isya namanya salat sunnah awabin, silakan. Besok bikin di situ. Berapa rakaat? Bisa sampai 20 rakaat kan? Silakan. Nah, tentu seperti yang dikatakan tadi, gimana caranya? Salat maghrib saya juga jelek, salat sunnah enggak, pasti ada. Tidak mungkin dari salat sunnah kita tidak mungkin jelek semua isinya. Pasti ada 5-6%, apalagi kalau sudah sampai 60% nih. Nah inilah yang menutupi celahnya ini. Ini yang menutupi. Makanya Rasulullah perbanyak itu salat sunnahnya, perbanyak. Karena salat wajib saja agak susah, apalagi kalau salat sunnah, tapi pasti ada yang bagus. Pasti ada yang bagus itu. Kan gitu. Jadi itu tadi, makanya kalau kita tidak paham artinya, selalu kita mengatakan dalam hati, benar firman-Mu ya Allah, benar firman-Mu ya Allah. Kalau kita tidak paham. Tapi kalau kita paham, ikuti itu. Ikuti. Makanya jangan salat seperti yang disampaikan tadi Pak Haji. Terkadang kita salat keluar itu air mata karena kita paham apa yang dia. Terkadang juga kita takut sekali kena ancamannya neraka. Makanya itu Nabi kalau dia salat, hadirin ya, sahabat juga begitu. Terkadang dia enak sekali pesannya kayak ketawa-ketawa. Kenapa? Ayat yang dibacakan itu adalah ayat informasi bahwa orang yang seperti ini akan begini, akan begini.
akan mendapatkan surga seperti ini. Nawa itu senang sekali. Tapi kalau membaca surah ayat-ayat ancaman, kayak ketakutan sekali. Nabi begitu, takut apalagi kalau kita. Cuma masalahnya rata-rata kita tidak paham apa yang kita baca, Pak. Jangankan kita orang Arab saja, kita paham orang Arab itu kan bahasanya, orang Arab kan bahasa Al-Quran, Pak. Yang harus kita bedakan bahasa Al-Quran dengan bahasa pasar itu beda. Orang Arab itu kalau kita bahasa Arab Al-Quran, bahasa Arab Fusha namanya, dia tidak paham itu. Dia tidak paham. Saya maaf, waktu saya penelitian saya, disertasi saya kan di Mesir, Pak, di Timur Tengah ya. Kalau saya naik bus atau naik taksi, kemudian saya pakai bahasa Fusha, bahasa Arab begitu, dia mengatakan, dari mana Anda belajar bahasa Arab? Saya mengatakan, saya di Indonesia. Kok kenapa bisa Indonesia bisa bahasa Arab? Bahasa Arabnya lagi bahasa Arab Quran. Saya mengatakan, itulah Indonesia, bahasa Arabnya jauh lebih bagus dari bahasa Arab kalian. Karena bahasa Arabnya itu sudah amburadul itu bahasa Arabnya, Pak. Itu informasi biasa tertulis apa namanya itu? Ada apa ya yang lari-lari itu kan? Running text itu. Nah, banyak sekali yang salah itu. Dari segi tata bahasa Arab banyak salah. Saya paham karena saya ini jurusan bahasa dan sastra Arab, Pak. Dia satu ya, jadi saya, kenapa begini? Menulis itu banyak sekali misalnya. Ngomong juga begitu. Ngomongnya, cara bacanya juga begitu. Coba, fentarah. Ya, dari mana Anda? Minfen, mau kemana? Nah, begitu, jelek sekali, Mi. Jelek sekali. Caranya begitu. Nah, bahasa Al-Quran bahasa yang paling halus. Paling halus. Makanya orang Arab sendiri belajar bahasa Arab halus. Kita alhamdulillah di pesantren, di perguruan tinggi, kita belajarnya pakai bahasa Arab Quran. Bahasa Arab Quran, jadi enak sekali. Itulah kita bisa paham Al-Quran. Kita bisa paham. Jadi seperti yang dibaca tadi, terkadang kan mulai dari alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin am yaquluna iftara dan seterusnya. Sesudah kita sujud tilawah, dibaca lagi tatajafa junubum. Pertanyaan saya, apa kita paham artinya? Pasti mungkin penuhnya katakan tidak. Tapi kan umpamanya maaf ya, kalau saya kan saya paham. Tatajafa junubum anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'u mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum dan seterusnya. Enak kan begitu. Enak seperti itu. Tapi pertanyaannya kalau umpamanya tidak. Makanya itu tadi saya katakan oleh pandangan ulama tidak. Selalu kita mengatakan betul firman-Mu ya Allah. Betul firman. Itu saja yang bisa sebenarnya mengantar kita begitu ya. Karena kalau kita tidak, apa Anda bilang ini Ustaz ini? Ayat apa ini? Kan itu yang selalu muncul. Saya kira cukup Ustaz ya. Pak, Bapak, Ibu, maaf. Waktu kita sudah lewat. Mohon maaf karena saya, terus terang ya, saya lagi trauma tadi malam. Saya ceramah tiba-tiba dikasih begini sama ketua yayasannya. Saya bilang, saya tidak akan pernah datang lagi ya ke sini, ke masjid ini. Itu di salah satu masjid agung, tidak jauh dari, ya sekitar 40 km dari sini. Dan saya kasih tahu. Makanya dia bertubi-tubi teleponnya ketika saya kembali dari dari kota itu ke Makassar. Bertubi-tubi teleponnya itu pengurusnya. Minta maaf sekali. Memang begitu katanya orangnya itu. Saya tidak, bagi saya, ya sudahlah. Saya kan tidak enak saya bilang, masa saya ceramah 5 menit, jauhku dari Makassar 5 menit yang Anda mau. Ya, jauh saya dari Makassar. Anda pasti mengatakan, buat apa nih Ustaz kalau 5 menit saja? Kita cukupkan 15 menit, menganggap sudah cukup lama. Saya bilang, apa yang diinginkan ini? Makanya tadi saya bertanya, sampai jam berapa saya berhenti? Karena itu tadi saya sudah kayak trauma itu disampaikan gitu. Maaf sekali Bapak, Ibu-ibu, mudah-mudahan ini manfaatnya apa yang kita lakukan ini. Kita duduk di sini Pak, pahalanya besar sekali. Melebihi seorang yang sholat ratusan rakaat itu sebenarnya. Kalau kita paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.